Wah, seorang wanita ditangkap oleh seekor King Kong besar. Seorang wanita yang ditangkap oleh King Kong besar mencoba untuk bertahan diri dengan cara menghibur King Kong itu. Wanita ini pun mencoba untuk menari berbagai tarian konyol agar dapat menghibur King Kong ini. Dan sepertinya King Kong ini pun mengerti dan mulai bermain dengan perempuan itu. Tapi mungkin karena dia seekor King Kong, cara mainnya pun kasar. Perempuan ini ditarik dan juga dipukuli. Perempuan ini pun marah dan memukul tangan sang King Kong. Perempuan ini juga bertanya dia ada di mana. King Kong yang tidak senang akhirnya mengacak-acak lingkungan di sekitarnya lalu pergi meninggalkan manusia ini. Perempuan ini bernama Anne. Dia adalah seorang aktris yang datang ke pulau ini bersama kru perfilman. Tapi ternyata kunjungan mereka ini membuat penduduk asli dari pulau ini tidak senang. Lalu kemudian Anne pun dikorbankan oleh para film kru kepada King Kong ini. Saat awal tertangkap, Anne pun pura-pura mati agar bisa kabur dari King Kong ini. Meskipun awalnya berhasil lari, tapi tidak lama kemudian dia pun tertangkap dan gagal kabur. Suatu hari saat Anne dan King Kong ini bertengkar, akhirnya King Kong ini pun meninggalkan Anne. Dan Anne menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari tempat itu. Tapi saat kabur, Anne pun bertemu dengan berbagai macam monster seperti buaya berukuran besar. Anne pun berusaha lari dan berhasil masuk ke celah yang kecil. Saat tiba-tiba buaya ini berhenti mengejarnya, suasana menjadi hening dan mencekam. Ternyata tiba-tiba saja di samping Anne muncul seekor Tyrannosaurus. Saat sedang dikejar oleh Tyrannosaurus, tiba-tiba saja King Kong tadi datang lagi dan menyelamatkan Anne. Sambil memegang Anne, King Kong ini bertarung dengan 3 Tyrannosaurus sekaligus. Kira-kira siapa yang akan menang, King Kong atau Tyrannosaurus? Hah, ada perempuan yang bisa melihat masa depan. Perempuan yang tadinya tersenyum saat melihat anak kecil di dalam lift ini, tiba-tiba saja berubah menjadi ketakutan. Ternyata tiba-tiba saja perempuan ini melihat suatu cuplikan. Dia melihat bahwa anak perempuan ini nantinya akan tertabrak oleh sepeda, lalu kemudian hampir saja ditabrak oleh truk. Karena khawatir, akhirnya perempuan ini pun memutuskan untuk mengikuti anak kecil itu. Dan ternyata benar saja. Cuplikan yang tadi dia lihat di dalam kepalanya benar-benar terjadi di hadapannya. Karena situasinya sangat genting, akhirnya perempuan ini pun mencoba untuk menyelamatkan anak kecil itu. Dan sejak saat itulah, perempuan ini menyadari bahwa dirinya mungkin saja memiliki kemampuan spesial. Perempuan ini bernama Sujin. Keesokan harinya Sujin bertemu kembali dengan anak kecil itu. Saat memegang tangan anak kecil ini untuk memeriksa apakah ada luka, tiba-tiba saja dia melihat cuplikan lagi dari masa depan. Sujin melihat anak kecil ini akan mengetuk pintu dari seorang ibu-ibu di apartemen, lalu diikuti dengan seorang anak laki-laki yang menekan bel pintu rumah. Kemudian saat kembali ke dapur, ibu ini memutar tombol kompornya. Tapi ternyata malah terjadi ledakan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, akhirnya Sujin pun memutuskan untuk menelpon dan meminta pertolongan. Tapi sebelum pertolongan datang, ledakan sudah terlanjur terjadi. Tapi untungnya kedua anak kecil itu tidak terluka parah. Wanita yang bernama Sujin ini ternyata dulunya pernah terlibat kecelakaan dan kehilangan memorinya. Beruntungnya dia memiliki suami yang sangat baik dan rajin memberikannya obat. Apakah mungkin Sujin memiliki kekuatan ini karena efek dari obatnya? Dan berikutnya apa yang akan dia lihat? Perempuan ini bernama Sujin dan dia kehilangan memorinya semenjak kecelakaan. Tapi sebagai gantinya, perempuan ini memiliki kemampuan khusus yaitu bisa melihat masa depan. Tapi tentu saja dokternya itu tidak setuju. Para dokter mengatakan mungkin saja ini hanyalah dampak yang dirasakan oleh otaknya. Dan dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang halusinasi. Bahkan suami yang sangat mencintainya pun setuju dengan kata dokter. Hal ini menyebabkan mereka bertengkar di rumah sakit dan Sujin pun pergi meninggalkan suaminya. Sang suami mengejar Sujin yang ada di pantai dan kemudian mereka pun berdamai. Ketika Sujin sedang beristirahat, tiba-tiba saja dia melihat cuplikan. Dia melihat dirinya sendiri jatuh dari gedung tinggi sambil mendengar suara suaminya berteriak. Dan setelah itu Sujin pun terbangun. Pada saat itu bel pintu rumahnya pun berbunyi, dan ternyata 2 orang polisi pun datang ke rumahnya. Katanya kedua polisi ini mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa di badan Sujin terdapat memar-memar, dan dicurigai Sujin adalah korban kekerasan rumah tangga. Tapi Sujin menyangkalnya karena menurut dia tidak mungkin suaminya bisa melakukan hal ini. Saat kedua polisi ini akan pergi, tiba-tiba saja Sujin terpikir bahwa dia tidak terlalu mengenal suaminya. Karena tidak memiliki seorang pun untuk bertukar pikiran, akhirnya Sujin pun pergi berjalan-jalan. Dan secara kebetulan dia bertemu dengan mantan rekan kerjanya. Dan Sujin pun mengetahui bahwa dulunya dia adalah seorang guru TK. Tapi anehnya suaminya tidak pernah mengatakan soal hal ini. Kemudian Sujin pun menemukan kartu bisnis milik suaminya di atas meja. Karena penasaran, Sujin pun menghampiri alamat yang ada dalam kartu itu. Tapi sampainya di sana, kantor ini malah tutup. Petugas kebersihan yang ada di gedung itu mengatakan bahwa kantor ini sudah tutup 6 bulan yang lalu karena bangkrut. Kemudian suaminya terlihat gugup sambil bertanya, dari mana Sujin tahu soal alamat ini? Sebenarnya apa yang disembunyikan oleh suami Sujin? Setelah itu kemampuan Sujin untuk melihat masa depan muncul lagi. Kira-kira apa yang dia lihat?
Perempuan bernama Sujin ini mampu melihat masa depan. Ketika masuk lift, Sujin melihat masa depan dari perempuan yang ditemui di lift itu. Dia melihat bahwa perempuan ini akan ada dalam bahaya karena seorang pria yang memiliki luka di dagunya. Sujin pun bergegas menghampiri perempuan tersebut dan memperingatinya. Sujin mengatakan agar perempuan ini tidak masuk ke dalam ruangan itu karena dia bisa saja dalam bahaya. Tapi perempuan ini mendiamkan Sujin dan masuk saja ke dalam ruangan itu. Lalu tiba-tiba seorang pria yang memiliki luka di dagunya muncul di hadapan Sujin. Karena Sujin ingin menyelamatkan perempuan itu, Sujin pun mengikuti pria ini masuk ke dalam lift. Sambil menahan rasa takutnya, Sujin pun memberanikan diri dan berbicara dengan pria ini. Kemudian tiba-tiba saja pria ini menunjukkan sifat aslinya dan mulai memegang leher Sujin. Ketika lehernya sedang dipegang, Sujin melihat masa depan dari pria ini. Sujin melihat bahwa pria ini nantinya akan dimasukkan ke dalam koper dan dibawa ke suatu tempat. Tidak lama kemudian pintu lift pun terbuka dan Sujin dilempar keluar. Pada saat itu juga tiba-tiba saja suami Sujin terlihat dan menolong Sujin. Sujin yang sedang panik terus-menerus mengatakan pada suaminya bahwa pria tadi sedang dalam bahaya. Tapi suami Sujin terus-menerus tidak percaya padanya. Bahkan suami Sujin menyarankan agar dia untuk meminum obatnya dan istirahat untuk menenangkan diri. Di tengah malam tiba-tiba saja Sujin terbangun. Karena merasa khawatir, Sujin pun pergi menghampiri lokasi perempuan tadi. Dan benar saja dia bisa mendengar suara sayup-sayup perempuan meminta tolong dari dalam ruangan itu. Tadinya dia ingin menekan tombol bel rumah untuk mengalihkan perhatian orang di dalam. Tapi karena takut, akhirnya pun dia berlari dan bersembunyi di ruangan terdekat. Saat sedang bersembunyi, ada seorang pria yang melewatinya sambil membawa koper. Dan tidak lain tidak bukan, pria itu adalah suaminya sendiri. Keesokan paginya, Sujin kembali bertemu dengan suaminya. Tapi suaminya bertingkah laku seakan-akan tidak terjadi apa-apa semalam. Pada hari itu, Sujin mendapatkan paket dari temannya. Di dalam paket itu banyak terdapat barang-barang pribadi dari Sujin, salah satunya adalah foto. Namun pada foto itu terlihat suami Sujin bukanlah pria yang sekarang. Kalau begitu sebenarnya siapa suami Sujin sekarang? Dan siapa pria yang ada di foto itu? Seorang perempuan bernama Sujin menemukan bahwa suaminya yang sekarang berbeda dengan orang yang ada di foto. Setelah mengumpulkan keberanian, Sujin pun bertanya kepada temannya bagaimana hubungannya dengan suaminya sebenarnya. Dan temannya ini mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu Sujin mengajukan perceraian dengan suaminya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Sujin pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Di sisi lain, sepertinya suami Sujin yang sekarang sedang mempercepat proses imigrasi dan mengurus tiket. Dan ternyata suaminya ini sudah memasang alat pelacak di ponsel Sujin. Setelah melihat istrinya ada di kantor polisi, dengan segera dia pun menyusul Sujin. Namun pada saat dia tiba, Sujin sudah menceritakan semuanya kepada kepolisian. Dan suaminya pun tidak bisa membela dirinya. Akhirnya mereka semua termasuk polisi pergi ke apartemen di lantai 7 itu. Alangkah mengejutkannya, ternyata apartemennya kosong. Bahkan pemilik gedung apartemen ini mengatakan bahwa ruangan ini sudah lama tidak bisa disewa. Akhirnya kasus ini pun ditutup. Suami Sujin tidak menyalahkan Sujin, malah hanya menyuruhnya untuk meminum obat seperti biasa. Tapi kali ini Sujin tidak meminum obat itu. Setelah menunggu suaminya pergi, Sujin pun pergi keluar untuk melakukan investigasi. Dan tanpa disangka-sangka dia bertemu dengan pria yang sepertinya nampak familiar. Ternyata pria ini sedang dikejar oleh penagih hutang. Sujin dan pria ini pergi ke rumah pria itu, dan alangkah anehnya, Sujin merasa familiar dengan ruangan yang dimiliki pria ini. Pria ini mengatakan kepada Sujin agar mereka bertemu di gedung konstruksi pada pukul 8 malam. Lalu dengan tergesa-gesa, pria ini pun pergi meninggalkan Sujin. Sujin yang merasa kebingungan mulai mengacak-acak ruangan ini. Tapi tiba-tiba saja dia melihat suatu foto. Ternyata foto ini adalah foto pernikahan dari pria tersebut. Dan anehnya, perempuan itu adalah Sujin sendiri. Apa mungkin pria ini adalah suami aslinya? Jika iya, maka siapa sebenarnya suaminya yang sekarang? Pada pukul 8 malam, Sujin pun pergi ke tempat konstruksi gedung. Ketika Sujin tiba di sana bersama dua polisi, anehnya tidak ada pria yang menunggunya. Namun salah satu polisi merasa ada yang janggal. Polisi itu pun menggunakan palu dan mulai menghancurkan semen yang ada. Dan ternyata ada tubuh di dalam semen tersebut. Sepertinya selama ini Sujin bukannya bisa melihat masa depan, tetapi melihat cuplikan-cuplikan dari masa lalu.